Shalom, sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, renungan harian delima yang ditentukan HKBP pada hari ini Sabtu tanggal 21 Desember 2024, diambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 14, demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memperdalam makna atau pesan dari ayat ini, marilah kita sejenak mengingat siapa itu Yehezkiel. Yehezkiel ini adalah seorang nabi besar yang dipilih oleh Tuhan, dan dia berasal dari keluarga imam, dan dia hidup pada situasi atau zaman bangsa Israel terbuang ke pembuangan Babel. Jemaat yang terkasih, Yehezkiel sendiri arti namanya adalah Allah menguatkan. Allah menguatkan, dan itu nyata di dalam tugasnya sebagai perpanjangan suara Allah, perpanjangan tangan Allah sebagai nabi, bahwa Allah menguatkan dia, dan dia juga melalui Allah menguatkan, yaitu bangsa Israel yang terbuang. Jemaat yang terkasih, sebagai seorang nabi yang berasal dari keluarga imam, maka Yehezkiel ini bertanggung jawab dan berusaha menyerukan supaya orang-orang Israel beribadah di dalam kekudusan kepada Allah. Tetapi nyatanya bangsa Israel itu terbuang ke pembuangan Babel karena dosa-dosa yang dilakukan di tengah-tengah bangsa itu. Apa saja dosa-dosa yang mereka lakukan? Beberapa di antaranya adalah penyembahan berhala, bentuk ketidaksetiaan kepada Allah, iman yang tidak setia kepada Allah. Dalam situasi pembuangan ini, bangsa Israel di dalam penderitaan yang begitu berat. Bayangkan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini bisa kita menempatkan bagaimana situasi orang di dalam perbudakan, di dalam pembuangan, tidak memiliki hak, tidak memiliki suara yang bisa untuk keputusan terhadap mereka. Mereka tertindas, mereka tidak bisa beribadah dengan bebas kepada Allah pencipta langit dan bumi. Banyak daripada bangsa Israel itu yang mati di dalam pembuangan itu. Mereka membangun rumah tetapi bukan untuk mereka tempati. Mereka mengerjakan tanah tetapi hasilnya tidak untuk mereka. Bagaimana perasaan kita jika dalam situasi seperti ini? Pasti terpuruk, pasti ada yang putus asa. Tetapi melalui daripada khotbah saat ini atau firman Tuhan renungan harian ini, kita ingin melihat bahwa kasih Allah itu setia sepanjang waktu. Sekalipun bangsa Israel itu terbuang ke pembuangan Babel, itu bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka, tetapi ada saatnya Allah menguji orang-orang yang dikasihinya supaya terjadi pemurnian iman. Terkadang pencobaan, penderitaan yang kita hadapi itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi adalah cara Tuhan memurnikan kita. Apakah di saat-saat terberat itu kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, atau sebaliknya kita menjadi putus asa dan tidak mengingat Tuhan? Tentu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin untuk saat ini situasi pembuangan tidak sama dengan apa yang kita hadapi seperti bangsa Israel. Tetapi pasti ada saat ini situasi di mana kita terasa terjajah, di mana kita terasa tertekan. Sama seperti bangsa Israel merasa, apakah Tuhan tidak melihat kita? Apakah Tuhan tidak mendengarkan seruan kita?
Dan di situasi seperti itulah Allah memberikan kepada Nabi Yehezkiel sebuah penglihatan, sebuah wahyu, sebuah penyingkapan terhadap apa yang terjadi di masa depan, yaitu bahwa Allah akan memulihkan keadaan bangsa itu. Itulah ayat renungan saat ini. Saya bacakan sekali lagi. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita baca dari ayat 1 hingga pada konteks di ayat kita ini, maka di sana kita melihat bahwa dalam penglihatannya Allah menuntun daripada Yehezkiel ke sebuah lembah yang dimana di sana ada berserakan tulang belulang. Tulang belulang itu adalah simbol daripada kematian. Tulang belulang itu adalah simbol daripada ketidakadanya harapan untuk hidup. Tulang belulang itu adalah simbol daripada kekeringan atau krisis iman. Apa yang mau digambarkan oleh tulang belulang itu? Bahwa sama seperti tulang belulang itu yang terlihat sudah mati. Demikianlah karena akibat dosa daripada bangsa Israel, mereka terbuang ke Babel. Itu adalah digambarkan seperti keadaan yang mati secara rohani. Dosa membuat hidup rohani kita menjadi mati. Tetapi iman kita kepada Kristus membuat iman rohani kita hidup dan bertumbuh. Maka di sana kita bisa melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah berfirman kepada Yehezkiel supaya firman Allah disuarakan kepada tulang belulang itu supaya hidup kembali. Apa makna yang mau kita lihat di sini? Bahwa seburuk apapun situasi yang menurut kita karena tekanan hidup itu seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel, tidak ada harapan. Mungkinkah akan keluar dari penjajahan Babel ini? Mungkinkah akan kita kembali ke Yerusalem? Mungkinkah Tuhan masih mendengarkan panggilan kita, seruan kita kepadanya? Terkadang di dalam hidup kita juga seperti itu. Terjadi keputusasaan yang digambarkan seperti yang sudah mati, seperti tulang yang sudah kering, tidak ada pengharapan. Tetapi melalui renungan hari ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Harapan itu tetap ada. Kasih Allah setia bagi orang yang setia dan taat kepadanya. Maka dikatakan, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Mari sejenak mengingat dalam karya penciptaan Allah terhadap manusia. Maka Allah menghembuskan napas kehidupan. Napas itu bukan hanya angin belaka, tetapi adalah roh Allah yang diberikan kepada manusia. Maka sama seperti itu, ketika tanpa roh Allah itu, manusia itu belum hidup, belum bernapas. Sama seperti itulah kehidupan rohani. Ketika roh Allah berada di dalam diri kita, maka rohani kita hidup. Dan dikatakan lagi, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tanah di sini adalah bentuk identitas daripada bangsa Israel. Karena kalau kita melihat tanah adalah simbol janji Allah kepada nenek moyang mereka, maka kehilangan tanah berarti kehilangan identitas dan hubungan dengan Allah. Maka itulah yang menjadi beban mereka, krisis harapan mereka, identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah yang menempati daripada Yerusalem. Ketika mereka berada dalam pembuangan, maka terjadi krisis identitas, terjadi krisis iman,
terjadi krisis pengharapan. Tetapi janji Allah dalam firman ini, aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Ini adalah pemulihan daripada janji Allah terhadap bangsa Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini ingin menegaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berkuasa. Saat itu bangsa Israel sangat takut terhadap kekuasaan bangsa Babel yang terkuat saat itu. Tetapi ternyata bagi Allah, semua kerajaan kekuatan yang ada di dunia ini adalah di bawah kendali Allah. Maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang bisa kita kutip atau kita hidupi sebagai pesan moral daripada khotbah saat hari ini? Yang pertama, marilah kita mengingat seberat apapun persoalan hidup kita, yang kadang saat ini jika dipertanyakan kepada kita para pendengar daripada renungan delima ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apakah persoalan berat yang engkau hadapi saat ini? Mungkin kita bisa menjawab satu-satu di dalam hati kita. Mungkin saat ini ada orang yang putus asa karena mungkin masalah kesehatan, ekonomi, pekerjaan, keluarga, dan hal sebagainya. Sehingga sering membuat kita putus asa dan bertanya, apakah Tuhan melihat saya? Seakan-akan rohani kita tidak bangkit lagi, tidak ada pengharapan. Tetapi saat ini melalui daripada firman dari kitab Yehezkiel 37 ayat 14, bahwa Allah memulihkan keadaan orang yang berseru kepadanya. Firman Allah seperti yang disuarakan kepada tulang belulang itu memberikan kehidupan yang baru. Maka marilah juga mendengarkan, menyerap firman Tuhan setiap waktu, sehingga itulah yang menumbuhkan iman percaya kita, yakin bahwa Allah memulihkan setiap keadaan kita. Yang berikutnya adalah ketika kita membaca di sini bahwa pemulihan itu adalah kuasa dari Allah, maka jangan takut dalam menjalani kehidupan ini. Janji Allah setia, dan itulah sukacita kita di tanggal 21 Desember 2024 ini. Mungkin sebelum tanggal ini, di hari-hari yang lalu dalam bulan 12 Desember ini, banyak orang yang sudah merayakan Natal. Dan puncaknya nanti di tanggal 25 Desember ini. Apa makna yang mau kita lihat? Bahwa jaminan pemulihan itu ada bagi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, bagian kita akibat dosa adalah kematian yang kekal. Tetapi Natal, dalam situasi Advent ini, kita diingatkan kembali bahwa bukan kematian bagian daripada kehidupan kita, tetapi kehidupan yang kekal. Karena karya penyelamatan melalui daripada kelahiran Yesus Kristus, maka kita juga diselamatkan. Maka marilah bersyukur atas karya Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, ingat dan percayalah bahwa Allah sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.